yang pertama. Infeksi dulu amati bayi dulu, kemudian diikuti dengan pemeriksaan tanda-tanda vital, kemudian diikuti dengan amiometri dan diikuti dengan pemeriksaan dokter. Itu ya, itu yang garis besarnya. Tapi dalam filmnya mengikuti. Kemudian untuk perawatan tali pusat itu ada perawatan tali pusat infeksi dan non infeksi. Kalau yang non infeksi, infeksi ini cukup dilakukan saat berhubungan dengan memandikan. Nah, tapi kalau perawatan tali pusat yang infeksi ada tanda infeksi, maka dilakukan bisa sampai 4 kali sehari. Berarti baik dimandikan saat memandikan juga dirawat. Kemudian di tengah-tengah pemeriksaan misalnya siang itu juga dilakukan perawatan tali pagi walaupun tidak memandikan. Kalau tali pusat yang perawatan tali pusat yang infeksi, maka sekitar 4 kali. Kemudian nanti memandikan itu nanti ada sponge bed. Kalau yang di sini yang sudah saya dapatkan itu namanya sponge bed. Jadi tidak dicelupkan, ya. Nanti kapan boleh dicelupkan ke dalam kamar mandi? Yang kita lihat ya, kita pelajari bersama. Kalau di sini kan dikasih sabun, kemudian dibersihkan sampai bersih, kemudian dihandukin pakai baju. Ya. Kalau mandi celup itu berarti dia sudah disabuni, kemudian dibersihkan, kemudian baru dimasukkan ke kamar mandi, kemudian baru dikeringkan dan pakai ini. Oke, itu bedanya. Nah, kan mungkin kalau misalnya saya ini juga mungkin lupa ya, tapi yang mungkin nggak lupa plong gitu ya. Mungkin biar enak saudara sambil menyimak, saya minta tolong satu orang sebagai ibu bayi, satu orang yang membantu saya membaca. Nanti saya terangkan satu persatu. Kira-kira siapa? Kakak itu. Kakak Nas. Dia tak rekam nih, kita upload nih. Kesuwen minta dikatakan. Coba ya. Sampai hilang file. Nengke, kita rekam nih. Iya ini, iki lu ngenteni kok ngupload ki sampai lu muteng nang. Oh, mending diupload saiki. Yuk. Kowe nek. Enggak, iki lho golek video. Loh. Dan kita pindah. Kita geser. Sudah enggak, Pak? Sok ada. Stoyib. Ayo. Masya Allah. Berarti buat saya share screen ya? Ya gak apa-apa. Ya share screen catatanmu boleh. Oh enggak aku. Apa? Masih ada asisi asik coy. The real berfungsi. Berfungsi. Jajal lebih cahaya. Cepat lanjutin.
Sedikit. Terlunas. Ya. Standing. Standing. Pertama tuh persiapan alat. Yang pertama ada air bersih, sabun dan handuk kering untuk cuci tangan. Jadi pertama ini kan air bersih untuk cuci tangan ya. Jadi bisa pakai wastafel, kemudian handuk kering untuk Cuci tangan. Nanti kita preferensi. Yang Yang kedua, alat lampu yang berfungsi untuk penerangan dan memberikan kehangatan. lampu bisa pakai lampu sorot. Atau kalau misalnya nggak ada pakai lampu sorot, pakai lampu di atas yang penting sudah terang. Yang ketiga, tempat yang datar, rata, bersih, kering, hangat, dan terang. Ini Tempatnya datar, rata. Biasanya menggunakan Perlak. terang, Perlak. ya. Kemudian biar pengennya nyaman, sebaiknya kadang pakai kasur tipis ya. Kalau nggak ada ya bisa pakai yang Apa sih? Bedong. kain yang lembut. Oh, Yang penting bersih, rata. Oke. Yang keempat, sarung tangan bersih. harus bersih ya. Iya. Bersih ya. Yang kelima, kom tertutup berisi kasa steril. Ini kok tertutup kasa steril ya. Terus kalau belum kan ini kita masih on. Yang penting bukanya aja, jangan tangan kita tidak memegang kasa. Yang keenam, stetoskop. Ada yang belum tahu? Stetoskop. Yang ketujuh, jam dengan jarum detik. Oh iya Pak, Saya kelupaan nggak pakai jam tadi dulu. jam ya. Atau pakai jam dinding juga boleh. Yang kedelapan, termometer. Ini yang digunakan Kan adalah termometer ketiak, bukan termometer yang lainnya. Karena nanti kita mengukurnya adalah termometer aksial. Yang kesembilan, timbangan bayi. Ini yang perlu diperhatikan, timbangan bayi. Timbangan bayi kan aslinya dan kimia. Nah, terus saat menimbang bayi, wajib bagian ini itu dikasih alat yang nyaman. Ya, kayak untuk Sama modul. Nah, kalau ini kan mungkin berat badannya nggak valid ya, kita rapikannya. Jadi wajib bagian timbangan itu bagian nyaman untuk bayi. Nanti kita bisa tahu di sini untuk angka 0, gitu ya. Walaupun nanti entah bayi pakai baju atau nggak pakai baju saat penimbangan, tapi timbangan bayi itu wajib ada alasnya untuk kenyamanan bayi.
Yang ke-10 pengukur panjang badan. Ini bukan minus ya. Tapi ini adalah alat untuk mengukur panjang badan. Kalau di rumah sakit ada yang bisa terbuat dari kayu dan sebagainya dan sudah nempel di bednya bayi. Jadi pernah lihat. Nah, kalau ini, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang seperti ini. Ini nanti caranya dibuka. Nah, ini ya. Ini adalah bagian kepala yang ujung ini tidak bisa digerakkan. Yang bagian sini bisa digerakkan. Ya, yang bisa digerakkan. Jadi nanti kepala nempel di sini, kepala bayi, ya. Kemudian kakinya harus sampai, kakinya kan di sini. Iya. Nah, ini yang menyesuaikan panjang bayinya. Jadi ini nempel ke telapak kaki. Kemudian yang dilihat ini ada tanda panah. Di sini ada tanda panah, di sini yang tidak baca. Jadi bukan di luar sini. Tapi di sini ada tanda panahnya untuk kita membaca panjang. Ini sudah disesuaikan. Itu ya. Iya. Ya, panjang. Nah, oh nanti ada ya saat pemeriksaannya. Oke. Ini alatnya ya. Kalau sudah selesai, tutup kembali. Kayak apa? Jangka sorong. Jangka sorong. Yang ke-11 ada medline. Nanti kalau ujian praktikum jangan bingung medline-nya dengan bentuk seperti ini. Tidak harus seperti ini sebenarnya. Tapi medline untuk jahit baju tahu? Di rumah sakit biasanya pakai itu. Jadi nggak apa-apa. Ini nggak boleh. Ya. Kalau bingung, gimana kok nggak bisa balik ya? Panjang. Ini kita Sulap. jangan kira ya satu jadi bisa ini bingung, itu nggak bisa aja ya. Oke ya, apa? Terus ada juga yang nyari-nyari medline terlihat terus nggak ada medline-nya ini medline-nya ini di sini ya. Yang ke-12 backup. Ada yang tahu? Yang pertama, sapa ibu bayi, minta izin pada ibu untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi, komunikasikan tindakan yang akan dilakukan beserta manfaatnya, jelaskan prosedur tindakan, bawa bayi ke tempat pemeriksaan. Ibu dulu ya. Meja aja sama Banyak beratnya, gitu ya. Sama pemeriksaan. Dapatkan ini. Kemudian kita letakkan bayi di tempat yang nyaman. Ya. Selanjutnya cuci tangan. Cuci tangan. Kemudian kita amati bayi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, keringkan dengan kain bersih atau biarkan mengering sendiri. Kenakan sarung tangan yang bersih. Cuci tangan. Ini kan hasilnya tidak steril ya. Bolehlah pakainya gimana. Tapi kalau yang steril itu kita harus menggunakan metode sarung tangan yang steril yang kayak gini, gitu ya. Kalau yang bersih ya di sini kan tidak apa-apa. Oke, sudah. Inspeksi postur, tonus, dan aktivitas bayi. Bayi sehat akan bergerak aktif. Lihat polis bayi. Jadi kita lihat postur bayi. Postur bayi itu apakah lurus? Apakah kan ada bayi yang skoliosis, hiposis, lordosis mungkin ya. Tapi itu memang jarang. Tapi kita perlu lihat postur bayi. Kalau masih tertutup kayak gini, pakai peduli ini.
Oke. Kalau topiknya ketinggalan jadi kalau kayak gini kan mungkin kita tidak bisa melihat pergerakan bayi karena bedong ya. Kita bisa buka bedongnya dulu ya. Tapi bukan di atas ya. Tetap di bawah sini kita buka bedongnya. Maksudnya biar kelihatan dari belakang. Ya, kita buka bedongnya dulu. Nah, yang penting kita bisa melihat gerakan bayi. Kalau bayinya aktif, kalau bayi sehat, biasanya dia akan gerak-gerak dan tidak dalam kondisi tidur. Kalau tidur dia diam, kita tidak bisa melihat pergerakan bayi. Tapi kalau bayinya ngantuk, kita bisa lihat pergerakan dia bagaimana. Kalau dia pergerakannya aktif, misalnya tangannya memang sih dia belum bisa lari dan sebagainya, tapi paling tidak tangan, kaki dia gerak-gerak, itu tonusnya berarti bagus. Ya. Kemudian kita lihat juga secara keseluruhan bagaimana warna kulitnya. Warna kulitnya itu harusnya kemerahan. Kemudian di kulitnya tidak ada bintik-bintik, tidak ada bisul dan sebagainya. Tidak ada milea, ya. Nah, beda lagi kalau ternyata ada cyanosis, berarti ada masalah. Nah, ini sebaiknya bayi yang sehat itu tidak ada cyanosis secara keseluruhan. Jadi warna kulit bagus, pergerakan bagus. Berarti bayinya bugar ya. Berarti dia tonus ototnya juga. Kemudian lanjut. Lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Pemeriksaan tanda-tanda vital yang pertama. Ada 3 hal pemeriksaan tanda vital pada bayi lahir. Pernafasannya, nadinya, dan suhunya. Pernafasannya, kita bisa lihat pergerakan dinding dada dan kita hitung. Ya. Kita buka bajunya dulu, bagian dadanya, kemudian kita amati pergerakannya dan kita hitung jumlah pernafasannya. Makanya berapa? Pernafasannya. Ngelaut. Ya, itu pernapasannya ya. Kita perhatikan pergerakan dinding dada dan kita hitung. Kita hitung itu 1 menit penuh. Boleh pakai jam tangan, boleh pakai jam. Ya. Kalau sudah pernapasannya, kita sekarang menghitung nadi pada bayi. Menghitung nadi bayi itu tidak seperti orang dewasa. Kalau orang dewasa kita kan menghitung nadi di sini ya. Ini, gitu ya. Kalau bayi kita tidak bisa menghitung nadi di lengan bayi, masih terlalu kecil ya. Sehingga kita menghitung nadi itu kan seiring dengan detak jantung. Sehingga kita hitung detak jantung. Kita menggunakan stetoskop. Di cici mas ya. Iya, betul. Kalau berjanji itu Jantung jadi masih di perut. Jadi itu di perut. Kalau sudah keluar perut namanya bayi. Mas, mungkin masuk kayak di cici. Sebenarnya tidak wajib harus pakai ini ya. Pakai ini juga bisa. Cuma untuk agar lebih jelas saat kita mendengarkan denyut jantung bayi itu bagian ini yang kita letakkan di apek jantung bayi. Apek jantungnya letaknya sama dengan orang dewasa. Ya, sama di dada sebelah kiri. Jadi bayinya dalam kondisi tertidur, dalam kondisi terlentang ya di tempat tidur. Ini saya nyontohkan aja biar yang belakang lihat ya. Ini apa jantungnya di sini. Kita taruh di sini. Ya, kelihatan di belakang, ya.
Nah, seperti ini kita hitung selama 1 menit penuh. Normalnya adalah berapa? 120 sampai 160. Oke. Ini jantung. Oh, iya. Atau nadi. Kemudian kalau sudah kita hitung, kita tinggal mengukur suhu. Kita menggunakan untuk asilat, termometer asilat, jadi sama ya, sama seperti orang dewasa. Kita nyalakan dulu, jangan dinyalakan saat sudah di ketiak, kita nyalakan dulu. Kalau sudah untuk L, tulisan L, baru kita masukkan ke ketiak. Lagi kita pegangin, kan mungkin bayi gerak-gerak. Kita pegangin tangan yang ada termometernya, terfiksasi gitu ya. Yang nanti ukurnya juga oke, kalau sudah nanti kita lihat hasilnya. Normalnya adalah 36,5 sampai 37,5. ya. Enggak duit tangan. Kemudian kalau sudah kita matikan. Lagi makan duit tangan. Ya, mama enak. Yang kelima, lakukan pemeriksaan dari kepala sampai kaki. Setelah PTP, kita lakukan pemeriksaan fisik. Ya, fisik itu head to toe, dari kepala sampai ujung kaki. Nah, kepala yang pertama kita lihat dulu. Kita taruh bayinya, kita lihat bentuk kepalanya. Kita inspeksi ya. Pernah lihat bayi yang kepalanya menonjol? Nah, Itu namanya kartu sedanium. Ya, iya, jadi menonjol ke atas seperti kayak ya. Pokoknya kepalanya itu ke sini. Kayak itu gepeng sebelahnya gepeng. Kalau kayak itu biasanya penggunaan bantal yang tidak tepat. Nah, ibu memberi bantal yang tidak tepat pada diri. Nah, ini kartu sedanium itu ini kepala bayi itu di sini menonjol ini. Nah, ini biasanya akibat dari mungkin persalinan normal, jalannya sempit tapi dia dipaksa harus mungkin pernah macet. Jadi saat kala dua, ya, saat kala dua, kepalanya baru keluar segini ya, ini, terus ibunya kehilangan energi, kemudian baru keluar lagi. Ya biasanya ini akan menonjol. Atau mungkin pernah lahirnya itu dia melalui metode menggunakan korset atau vakum. Ya, jadi kalau di vakum ini kan disedot. Ya, sehingga ini terjadi molase yang berlebihan. Jadi tulang kepala kanan dan kiri, parietal kanan dan kiri itu saling menumpuk. Kalau saling menumpuk, nanti menyebabkan kapasitas dan terjadi adanya pengumpulan cairan. Nah, tapi nanti sampai istrinya kalau itu adalah kondisi yang normal, selama tidak ada perdarahan. Tapi dia akan kembali dalam selisih apa tergantung dari vakumnya bisa bangunannya nanti dia akan menuju sendiri. Oke. Terus kalau sudah lihat bagian kepala, kita periksa. Oh ya, ada feather cap apa enggak? Feather cap itu di sini. Kadang di sini tuh kering, pecah-pecah. Iya. Pernah lihat? Pernah. Bayang ininya kering pecah-pecah ya. Kadang dari sini depan sampai belakang. Ya, kepala bagian tengah lah, menuju belakang. Kadang kalau ini ya berlebihan bisa sampai. Itu feather. Terus tulangnya tesis ya mungkin di sini bagian sini. Ada merah-merah. Iya. Terus kalau kita sudah lihat bagian kepala, kita lihat bagian mata. Pokoknya yang ada di wajah sini ya. Matanya kita lihat, kita perhatikan. Adakah intrik apa enggak, gitu ya? Ada sekret apa enggak? Kemudian kalau sudah matanya, intriknya apakah dua mata atau bagaimana? Kemudian kita lihat di
Hidung, kita periksa hidung. Kita periksa hidung. Di sini tidak melihat apakah hidung bayi pesek atau ya. Yang penting normal apa enggak? Bisa nafas. Ya. Ada deviasi sirkulasi apa enggak gitu ya? Atau misalnya terlihat ada lubang apa enggak atau celah antara hidung ke mulut. Nah, kalau bayi itu lubang hidungnya kan masih kelihatan terus. Ya agak dua sedikit ini, cuma biasanya jempol kita kan lebih besar daripada Lubang. hidung bayi. Iya. Kita lihat. Kemudian kalau sudah hidung, kita lihat mulutnya. Mulutnya dibukanya ada sianosis apa tidak, gitu ya. Kemudian selaput lendirnya bagaimana, gitu ya. Kemudian kalau bayi menangis, kita boleh memasukkan tangan jari kita yang dilapisi dengan kasa untuk memeriksa apakah ada septum atau celah antara hidung dan mulut. Itu hanya berlaku saat bayi menangis. Kalau pas lagi marah, pas nangis, baru kita boleh masukkan tangan kita. Kalau jari kita terlihat terlalu besar ya pakai kelingking ya. Kan beda-beda, saya kan bisa besar. Ada yang tangannya kecil ya. Pakai kelingking, kemudian sambil secara halus kita cek bagian langit-langitnya ada celah apa tidak. Ini hanya berlaku untuk bayi nangis ya. Kalau tidak nangis tidak boleh dilakukan berbaksan. Nah, ya. Terus ya. Oh enggak nangis tapi enggak usah. Apa dinangis nih? Itu ini perlu kita cek. Iya. Perlu cek bagaimana bentuknya, kemudian kebersihannya ada secret apa. Oke, kalau sudah bagian kepala wajah sudah, kita lihat bagian dada. Bagian dada tadi kan sudah diukur TTB-nya. Sekarang tetap lihat aja. Urutan di mana bergerak. Tidak ada tubuh yang lurus. Semua bayi yang normal itu bentuknya agak buncit. Ya, tidak ada yang apalagi yang six-pack itu tidak. Ya, nah bentuknya memang agak buncit. Normalnya memang seperti ini, seperti yang di boneka ya. Ini ya, memang agak buncit seperti ini. Nah makanya untuk misalnya ibu-ibu menggunakan gurita misalnya, tahu gurita? Bukan temennya cumi-cumi bukan ya? Gurita itu kain yang banyak ininya, tali-talinya. Nah, dengan alasan agar perut bayi tidak melar itu keliru. Karena bayi itu memang normalnya memang agak melar, agak buncit gitu. Yang penting kita palpasi ya. Kalau palpasi kita lembut, ternyata perutnya kok lembut, itu berarti normal. Kalau kita palpasi ternyata kok keras, kemudian kita tambahin
perkusi, nah ternyata kok kembung dan sebagainya. Nah ini perlu kita rujuk untuk pemeriksaan yang lebih lanjut. Tapi kalau agak buncit, kemudian kita tekan lembut, itu adalah kondisi yang normal. Kemudian di perut ini juga ada yang baru lahir adalah yang perlu kita perhatikan tali pusat ya. Tali pusatnya mungkin masih basah ya. Yang perlu kita perhatikan apakah ada perdarahan pada tali pusat atau tidak. Kemudian ada nanah apa tidak. Kemudian ada bau apa tidak. Kalau ada nanah, ada bau, atau ada perdarahan, ini juga ada tanda-tanda infeksi. Kalau kondisinya memang bagus, gitu ya, walaupun ini masih basah tali pusatnya, karena mungkin baru sehari atau 2 hari, jadi ya masih normal. Gitu. Yang penting tidak ada bau, kemudian tidak ada perdarahan, tidak ada nanah, jadi kondisi yang tidak infeksi. Nanti lakukan perawatan kalau ada tanda-tanda infeksi, kita lakukan perawatan tali pusat infeksi. Kalau tidak ada tanda-tanda infeksi, kita lakukan perawatan tali pusat non infeksi. Ya. Kemudian selanjutnya kita periksa genitalianya ya, kita periksa anusnya, genitalia dan anus. Apakah lubang apa enggak? Tapi sebelumnya kita buka baju dulu. Kita lihat daerah punggung bayi. Ya, punggung bayi ini biasanya kita lihat bentuknya bagaimana. Ada kebiru-biruan apa enggak? Atau kita kan spider navy ya? Bukan. Mongolia spot. Nah, ada apa enggak? Saudara pernah lihat bayi yang ada warna biru di punggung? Enggak. Nah, ya mungkin kayak peta di sini atau di bawah. Biru-biru. Nah, itu adalah kondisi normal. Jadi, sampaikan ke ibunya bahwa kondisi itu nanti lama-lama akan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Gitu ya, karena nanti kulit bayi akan melebar ya, mengulang, akhirnya warna birunya itu akan pudar. Ya. Nah, kemudian yang penting, ini kan tadi tujuannya adalah untuk melihat anus apa enggak ya. Nah, di bagian anus, kita harus melihat apakah anusnya lubang atau tidak. Ya, kalau zaman dulu itu dengan melakukan colok dubur. Colok dubur itu bayinya diperiksa dengan menggunakan termometer anus. Jadi termometer anus masuk ke dalam anus bayi. Ya. Nah, sekarang itu tidak boleh. Tapi sekarang masih nggak boleh. Sekarang perlu kita lihat yang cukup dari popoknya. Apakah popoknya ada bekas BAB apa tidak? Kalau di popoknya ada bekas BAB dan sudah dipastikan dia punya anus. Iya. Iya kan? Kalau dalam 24 jam, misalnya kita periksa setelah 24 jam persalinan, kok tidak ada bekas BAB? Kita tanya ke ibunya, Bu, tadi begitu sudah BAB atau belum? Kalau sudah, berarti aman, pasti ada. Bapak ini sudah BAB belum? Sudah, berarti aman. Uretranya juga ada. Tapi yang paling penting di sini adalah anus. Kalau uretra itu jangan sekali ada kelainan. Tapi yang itu adalah diatresia aning pada bayi. Kalau dalam 20 jam bayi belum BAB, kemudian kita periksa bersih popoknya. Kita tanya ke ibunya, ternyata juga belum BAB juga. Dalam 24 jam pasca persalinan, maka kita harus merujuk bayi ke spesialis anak. Ya, karena ini sudah bukan kewenangan perawat ataupun dokter biasa, tapi sudah ke spesialis bedah. Jadi
harus dirujuk melalui beberapa lagi ya, boleh ke dokter dulu, kemudian nanti dikonsultasikan ke spesialis kepala. Karena kalau 24 jam dia belum BAB, berarti dia ada atresia angin atau tidak punya anus. Oke, sudah ya. Kalau sudah pemeriksaan fisik, ya, kita buka celananya, kita tutup dulu, ya. Setelah pemeriksaan fisik, yang kita lakukan adalah pemeriksaan antropometri. Antropometri yang perlu kita ukur antara lain berat badan, panjang badan, lingkar kepala, lingkar dada, dan lingkar perut. Ya. Nah, untuk berat badan ini bisa kita buka bajunya semuanya, atau kita tetap pakai baju, tapi nanti bajunya dilepas dan ditimbang. Jadi tadi misalnya ini ya, saat pakai baju kita timbang, misalnya 2.500 gram. Kan pakai baju, makanya kita ambil, kemudian kita lepaskan bajunya. Lepaskan bajunya, mungkin pakai baju atau ditutup di sini kan? Bajunya ditimbang. Kemudian kita timbang bajunya. Tadi yang 2.500 dikurangi berat ini, misalnya 100 gram. Berarti berat bayi adalah 2,500 dikurangi 100. Berarti 2.400. Gitu ya? Iya. Kalau lebih mudahnya memang si bayi ditelanjangi dulu. Kemudian kita taruh, kita timbang berat badan. Oke. Terus kalau sudah berat badan, kemudian kita mumpung dia tidak pakai baju, kita ukur lingkar kepala, lingkar dada, dan lingkar perut dengan menggunakan handphone. Ya, kalau ini dia diam kok. Kalau selama tidak rusak ya. Kalau kita di Asia, kita menggunakan ukuran senti saja. Kalau mungkin kalau mau pakai inci ya yang biasanya dalam suatu rumah sakit itu atau suatu pusat pelayanan itu memang menyepakati pakai inci ya silakan. Tapi kalau di Indonesia saya rasa lebih umum menggunakan senti. Cara mengukurnya, ini bagian sentinya di luar ya. Cara mengukurnya adalah untuk lingkar kepala, Medline ini harus melewati dahi bayi. Di atasnya alis. Kemudian kita ukur. Normalnya ada yang tahu? Mana ya? Kita 36 sampai 30. Ini masih antropometri. Ya. Kemudian kita turun ke bawah. Ke bawah kita ukur dada bayi. Dada itu tidak sama tangannya. Kadang kalau mungkin kesini, boleh. Tapi dada bayi cukup dadanya saja melewati puting susu bayi. Bukan susu itu ya. Puting susu bayi. Nah, ya benar kayak gini. Ini ya, lewat puting susu, kedua puting susu bayi. Kalau satu nggak lewat berarti kan ukurnya menceng. Jadi melewati dua puting susu. Normalnya hampir sama seperti kepala. 3 sampai 38. Ada yang 35. Ya, masing-masing bayi. Ada yang bayi kecil, ada yang bayi besar, tapi biasanya maksimal 38 ada ya. Ya. Kemudian untuk perut, ini mumpung dia masih di dada, ini katanya diturunkan ke bagian perut. Kemudian idealnya adalah kita mengukur
melewati tali pusat. Cuma tali pusat kan ini belum kering. Ini bisa kita taruh di atasnya sedikit. Ini, ya. Kemudian kita ukur. Biasanya lingkar perut itu sekitar 2 cm lebih kecil dibanding 1 cm dibanding lingkar. Oke, yang kita pakaikan baju dulu ya. Panjang. Pakai ya, di bedong dulu juga boleh, tapi pakai baju dulu kelihatannya. Tapi kalau misalnya tempatnya ini untuk memakaikan baju, memakaikan kondisi aja ya. Kapan dia pakaikan baju? Kalau lingkungannya cukup hangat, nggak apa-apa, nggak pakai baju, terus langsung ukur sesuai. Karena kan tadi syaratnya sebenarnya yang sudah saya sampaikan harusnya memang terhindar dari tiupan angin, walaupun angin AC dan sebagainya. Terus, nah ya, saya pakai baju dulu ya. Nanti mungkin ada yang tanya bagaimana sih caranya mengukur panjang tadi. Kita buka dulu alatnya, nih ya, alatnya begini. Tapi nanti saat pelaksanaan tetap di sini, ya, nggak diangkat gini, ya. Kalau kita pucuk gini, ya, tapi tetap di sini, ya. Kemudian kita miringkan ke ini, oke? Tadi kan bagian kaki bisa maju mundur, nah, sedangkan bagian kepala adalah bagian yang tetap. Kemudian kita ukur gini, kita letakkan bayi di samping pengukuran, di samping alat ukur ini. Kemudian bagian kaki kita jauhkan atau dekatkan, tergantung panjang bayi. Nah, kemudian kita baca berapa sih panjangnya. Kalau ini ternyata 49. Jadi posisinya seperti ini ya. Ini alat ukurnya. Kemudian bayinya itu di sampingnya, misalnya ini bednya ya. Bayinya sini. Kalau nanti ujian jangan ada yang kayak gini ya. Bisa ditaruh di meja, bayinya diginiin. Enggak ya? Oh, jangan. Oke. Dari belakang kelihatan, jangan kayak gini ya. Tapi ini nanti di bed. Yeah. Ini bayinya ditaruh di bed, ini di sampingnya. Ya, oke kelihatan? Kelihatan. Ya, ini ya. Jangan pernah kayak gini terus ditumpangi di sini nggak? Kasihan. Bisa dipahami yang belakang? Oke, itu ada untuk mengukur panjang bayi. Terus setelah mengukur panjang bayi, antropometri, kita masuk ke pengukuran refleks. Ya. Yang pertama, refleks yang kita ukur di situ terlihat dari panduan adalah refleks Monro. Bukan Monro itu. Pernah tahu bayi yang dikagetin? Refleks Monro itu bisa dilakukan dengan cara gini. Kaget ya? Atau gini, kalau orang dulu namanya digembyong, diginiin sebelah bayi kanan kiri, ya, bayinya ditaruh, bayinya begini. Normalnya adalah bayinya kaget, nanti nangis. Kalau bayi yang nggak kaget, kemungkinan apa? Nggak dengar. Tidur aja sering sakit, tidur aja sering kaget dengan tutupnya sendiri ya. Kayak gitu. Iya kan? Banyak itu sering. Dia tidur lagi
Ya, oke, itu refleks moro. Terus refleks yang kedua, refleks apa? Blinking. Blinking itu adalah refleks berkedip. Kalau boleh ditiup, sekarang nggak boleh. Nggak boleh. Iya, kalau dulu ditiup gini, matanya berkedip. Kalau sekarang blinking itu hanya boleh dulu boleh ditiup, boleh pakai cahaya ya. Sekarang itu adalah menggunakan yang biasa adalah menggunakan cahaya. Misalnya menggunakan backlight. Tapi backlightnya seperti contoh ya. Bukan center yang gede. Jangan pakai HP ya. Arafnya ngomong. Kalau HP itu terlalu terang. Bukan center yang gede itu. Boleh. Yang pendek ya. Boleh. Tapi Bukan sorot. Itu yang pelet itu pen yang ada senternya. Terus cara ukurnya itu cukup gini. Ya, dia dari belakang kelihatan ya. Cukup gini. Boleh gini. ada masa gitu. Apalagi kalau nggak usah ya. Terima kasih. Cukup gini kasusnya. Ya. Normalnya dia harus ya, kerjanya dia Berkedip. kalau dia tidak berkedip tidak dalam kondisi tidur, kalau itu gimana deteknya? Kalau bisa, bagaimana aku pakai pendek bener. Nah, ini kan yang ingin kita lihat adalah dia terhadap cahaya. Jadi giniin aja, biasa gini. Biasa gini. Nggak usah pakai HP, tapi cukup pakai aja. Kan warnanya apa? Cahayanya masih cukup jelas. Kalau ternyata dia nggak berkedip, berarti kemungkinan kenapa? Gangguan penglihatan. Ya, ya. Terus kalau sudah, ini tadi refleks blinking. Sekarang apa lagi? Babinski. Babinski. Babinski itu ada Disentuh. pada telapak kaki, ya. Kecil gitu. Bukan gitu. Ini misalnya ditaruh di meja pemeriksaan ya. Iya. Ini yang kita boleh pakai itu gini dari atas bawah. Boleh. Atas bawah boleh. Kalau mau dari pinggir, kalau orang dewasa kan dari pinggir terus ke tengah gini. Jadi arahnya dari sini terus ke sini. Ya, dari pinggir sini. Normalnya kanan kiri ya. Ini adalah bukan ya. Jadi kakinya Bekas. terus setelah Babinski apa? Grasping adalah ya. Jadi saat bayi kita kan sebenarnya selama ini kita sering melakukan ya. Kalau kita misalnya dekat sama bayi kan kita pengennya tangan kita ya. Nah, adalah metode grasping menggenggam baik kanan maupun kiri, gitu ya. Kita dikasih kuda atau dikasih jari kita itu boleh. Kemudian setelah itu adalah refleks routing. Routing itu adalah refleks dia mengikuti arah ya. Jadi kan kita sering misalnya untuk bayi mainan gini, atau gini. Nah, kalau gini atau gini kok bayinya buka terus mencari-cari, misalnya gini, terus dia nyari-nyari. Nah, itu namanya routing. Dia mencari dikiranya jari kita adalah puting susu itu.
Ya. Terus refleks sakit atau menghisap. Jadi kalau misalnya refleks menghisap bagus, itu saat misalnya didapetin susu dia langsung mencaplok dan Caplok. ya, jadi langsung apa? Terus apa bahasanya? Ada dia. Bahasanya Ya, jadi kalau dapetin itu kan dia langsung atau misalnya sama ibunya pengikutnya dimasukkan, dia langsung menghisap. Ya, refleks sakitnya bagus, refleks menghisapnya. Terus setelah itu adalah refleks stepping. Ya. Itu refleks melangkah. Jadi misalnya kalau ini kita pegangin, ya, nanti bayinya akan kakinya menjejak gitu ya, seperti mau jalan. Ya, tapi jangan terlalu lama juga, jangan dilepas. Jadi ini cukup kakinya nempel ke alas. Ya, cukup nempel ke alas dan nanti akan kakinya seperti mau jalan. Terus terakhir adalah Tonik. Nah, kalau bayi ditaruh di tempat yang datar dan rata, bayinya otomatis akan seperti ini. Entah ini lebih rendah atau lebih tinggi, ya, atau sama atau tidak, tapi kayak gini. Junjing. Ya kan? Kalau tidur kayak gini kan? Iya. Itu adalah refleks neuralnya. Tonik neck. Ini sudah kita lakukan pemeriksaan, kemudian sudah sampai refleks, kan sudah selesai. Berarti kita bereskan balik ini ya. Kita pakai baju lagi deh. Mau ketemu sama Mila gitu ya. Oke, ini belum tidak harus, yang penting kita tutup aja ya, biar hangat aja ya, penghangat. Tidak harus yang terlalu ketat. Terus pakai ini. Kemudian kita ke ibu, kalau sudah selesai kita ke ibu dulu. Terima kasih. Anak kita banyak sehat. Kalau sudah, oh iya, jangan lupa ya. Ini sudah kamu tuliskan, silakan. Untuk metode dominasi tidak usah di sini ya, karena kan sudah ada faktor sudah. Iya. Terus kalau sudah diserahkan ke ibu, nanti sampaikan ke ibu dominasi. Itu nanti kalau bayinya misalnya kok tidak cukup kejang, panas tinggi, sudah ibu lapor ke tenaga. Ya. Kemudian kalau sudah berarti kita sudah selesai, kita bereskan alat. Bereskan alat semuanya. Ya, kemudian kita lepas headphone. Kita cuci tangan. Kemudian keringkan dokumentasikan. Oke, sudah. Ada pertanyaan? Cukup? Lanjut ya. Lanjut Sekarang cara merawat tali pusat ya. Cara merawat tali pusat, prosedurnya yang di depan sama ya. Sama, kita amati juga, kita ke ibunya, itu ya.
Baik, kita letakkan di tempat yang datar. Kemudian kita amati dulu ya. Kita amati dulu, kita buka dulu. Buka dulu bagian tali pusatnya. Kita amati tali pusatnya. Ya. Kalau misalnya ditutup seperti ini nggak apa-apa, hanya bagian tali pusatnya saja. Ya. Kemudian sesudah itu ya kita lihat apakah ada tanda-tanda infeksi apa enggak. Bagaimana kondisinya sekitar tali pusat kering apa tidak, kemerahan apa tidak, ada perdarahan apa tidak, ada darah apa tidak, kemudian baunya bagaimana. Kalau terkena semua, berarti nanti kita akan melakukan perawatan tali pusat non infeksi. Kalau ada tanda-tanda infeksi, misalnya kok baunya nggak enak ya, berarti kita melakukan perawatan Tali pusat infeksi. Kemudian langkah selanjutnya adalah cuci tangan. Cuci tangan, ya, jangan jauh-jauh dari sini, sebaiknya cuci tangannya. Tangan. Kemudian cuci tangan ya. Di situ harusnya tidak dijelaskan antara steril dan non steril. Kalau ibu di rumah mungkin ya steril. Yang penting nanti bagian yang akan nempel ke tali pusat tidak terkena tangan kita, ya. Kalau lebih bagus lagi yang memang ya sarung tangan yang Steril. kan itu sudah dibuka bagian tali pusatnya. Ya. Persiapan alatnya itu dulu. Persiapan alat apa? Persiapan alatnya ada sarung tangan, Ulangnya aja ya. Iya. Persiapan alatnya belum juga. Persiapan alat. yang pertama ada sarung tangan, kaos tertutup berisi kaset. Ya, kom berisi kasar, kemudian kom berisi air dan tete. Ini misalnya ada air di sini. Kemudian Yang terakhir ada bengkok. bengkok. Sudah tahu bengkok semua ya. Sudah. Nah, terus kalau misalnya ada prosedur infeksi, maka kita perlu siapkan gentian violet atau provider virgin yang sudah diencerkan, ya kan? Gentian violet 0,5%, ya betul. Apa 5%? Kemudian 0,5. Benar 0,5. provider virgin 2,5%. Kan ya? Ini misalnya saya ulangi ya. Kalau sudah persiapan alat, ini kita permisi ke ibunya untuk tadi sudah ya, untuk dilakukan perawatan tali pusat. Ya, kita taruh bayinya di tempat yang dekat. Kemudian kita buka bagian tali pusatnya aja, ya. Kita amati ada infeksi apa tidak tadi ya. Terus kita cuci tangan, kita keringkan, kemudian kita pakai hand spray. Ada harusnya. Tapi aku nggak ada. Apa? 11.30. Iya. Bersihkan tali pusat dan sekitarnya dengan kasa dan air PVC dengan cara memutar secara sirkuler dari pangkal ke gunting. Kemudian bersihkan tali pusat dengan Ini kalau jauh bisa kita gunakan
sama mabuk. Yang tadi kasat dan IBD. IBDT. Nah, ini kan kamar saya tidak steril, sehingga kita ngambilnya juga perlu hati-hati agar tidak menyentuh bagian yang steril. Kemudian ini kita beralih ke IBDT, kemudian ini yang non infeksi dulu ya. Kemudian kita oleskan bagian pinggir dari pusat sampai ke ujung. Sebagai contoh ini tali pusat. Iya. Nah, sebagai contoh ini perut bayi, ini bagian pangkal tali pusat, ini ujungnya tali pusat ya. Maka kita lakukan tadi ini sudah dibasahi dengan air BBT, kita lakukan bersihkan sirkuler dari sini ya, terus sampai ke ujungnya. Kalau sudah ini buat mereka. Kemudian kita keringkan sama. Sudah itu selesai. Dipegang. Apa yang dipegang? Tali pusatnya. Dipegang Apa kita biarkan. biar bersih. Biar di perut. Iya. Boleh lihat kondisi, kadang ada tali pusat yang memang begini kita udah bisa. Oh. Kadang kalau dipegang juga lebih aman kalau yang tangannya steril, pakai handphone ya. Steril. Kalau nggak steril gini aja udah cukup kok. Kan hanya 2 cm. Tidak sepanjang ini enggak. Paling segini. Ya. Terus itu tadi yang infeksi. Kalau yang infeksi itu sama dari sini, ya. Dibersihkan dulu, kemudian ini dibuang, air BBT dulu ya, air BBT, kemudian dari pangkal sampai ujung, kemudian kasanya ini dibuang, kemudian ambil lagi kasa yang kering, kemudian kita keringkan, terus kita buang lagi kasanya. Terus kita ambil tadi cairan gemian violet atau perbedaan yang sudah diencerkan. Kalau perbedaan iodinnya itu kan 2,5% ya. Iya. Berarti 2,5 cc 100 di dalam 100 air aquavides atau HCl ya yang sudah diencerkan. Nanti perbandingannya bisa dihitung ya. Terus sudah kering, sudah dibersihkan, sudah dikeringkan, baru diolesi. Cukup diolesi saja, tidak boleh diteteskan atau bagaimana. Hanya diolesi dengan kasar. Kalau yang infeksi ini berarti 4 kali sehari dilakukan perawatan seperti itu. Oke. Kemudian kalau sudah dilakukan perawatan, kita kembali ke boneka ya. Nah, ini sekarang metodenya itu terbuka. Jadi bisa misalnya pakai popok di bawahnya tali pusat gini. Tapi kan biasanya ibunya khawatir bisa menggunakan kasa gini ya. Bisa menggunakan kasa. Kemudian kasa steril ini yang bagian steril ini ditempelkan gini aja, ya, untuk melindungi kalau biar dia tidak tertarik-tarik ke kanan kiri oleh kain. Kemudian baru menggunakan namanya gurita. Gurita itu boleh dipakai, boleh tidak. Kalau misalnya dipakai tidak boleh terlalu ketat, hanya untuk memfiksasi saat tali pusat ini belum puput atau belum lepas. Tapi begitu tali pusat yang sudah lepas, guritanya sudah tidak boleh dipakai lagi. Karena itu hanya untuk memfiksasi agar tidak tertarik saja tali pusat yang di sini. Ya. Terus ada juga yang kalau dalam aja kayaknya kok masih berisiko ya. Kalau di sini kan prinsipnya tidak boleh dibungkus. Ini kalau misalnya tetap ibunya kok khawatir, ya akan ada loh yang misalnya mau begini aja sudah cukup, ada yang belum bisa, pokoknya
aman, deskripsinya harus dibungkus. Nah, kalau misalnya ada permintaan dibungkus, ini cukup kita lakukan, tidak boleh kencang-kencang, hanya mengamankan tali pusat saja, biar aman, biar tidak tertarik-tarik. Ini bikin segitiga kecil, ya. Kemudian misalnya ini adalah tali pusatnya, ini yang nomor. Nah, ini kan yang kecil ya, yang kecil. Kemudian di bagian sini kita taruh, kemudian kita putar, kemudian kita bungkus. Ya, bungkusnya itu begini. Ya, cukup satu kali lah, satu atau dua kali, gini aja. Oke ya. Jadi nanti untuk melakukan perawatan lagi, jangan kencang-kencang. Lakukan perawatan lagi di sini, melepasnya gampang. Oke ya. Itu adalah perawatan tali pusat, baik non infeksi maupun yang infeksi. Kalau sudah, kita rapikan bayinya, pakaikan popoknya, ya. Kalau saat mandi ya berarti tinggal pakaikan baju saja, ya. Mengikuti prosedur di memandikan. Ini boleh menutupi tali pusat, tapi talinya di atasnya tali pusat, bukan itu di hip, tapi posisinya di atasnya, ke arah atas ya. Ya, kita kembalikan kayak gini. Kalau prosedur non infeksi ini dilakukan saat memandikan, sebenarnya saat memandikan. Kalau infeksi dilakukan sehari 4 kali, karena harus diolesi dengan provider iodin atau antigen. Dan kita kembalikan ke berikutnya. Kami lakukan perawatan tali pusat, nanti tidak ada infeksi, jadi itu cukup dilakukan perawatan. Itu ya. Kalau misalnya nanti tali pusatnya ada kemudian ada perdarahan, ada namanya, nanti boleh juga perawatan dengan menggunakan prosedur. Oke, Juntian violet. terus habis itu kita kamar, bereskan alat. Saya kita sudah beres semua, kita bereskan alat, tangan, lepaskan handscoon, cuci tangan dan dokumentasikan. Sekarang kita masuk ke memandikan bayi. Lepas handscoon, cuci tangan, terus kita masuk ke memandikan bayi ya. Persiapan alat yang pertama sarung tangan, kom tertutup berisi kasa steril, kom berisi air DPP, bengkok, bak mandi bayi, perlengkapan bayi, Isi kasa steril, kom berisi air DPP. ya, ini air DPP. Misalnya ada kom sendiri untuk DPT atau ini sudah dibasahi dengan DPT, boleh ya. Kemudian ada tambahan sebenarnya, itu perlu ditambahkan kapas cebok untuk bayi. Ya. Bengkok, Bengkok, bak mandi bayi. bak mandi bayi. Ini kita taruh bawah cukup.
Ya kok bilang ya. Enggak, aku kurang tidur tak di mata. Mandi, kemudian Perlengkapan baju bayi seperti baju, popok atau celana bayi, kain untuk melindungi bayi atau anak. nah, baju bayi kalau kita siapkan dulu baju bayinya ya. Oh, dan Tekku. ya, agar nanti bayinya tidak Aduh, ini langsung keren ya saya baru sekali rumah. caranya kalau tempatnya terlalu sempit, ya kita gulung bentuknya kanan kiri. Terus baju bayi kalau mau digulung, kita siapkan dulu. Caranya bagian kain segitiga gini, ya, ini, terus kita taruh, kita siapkan di sini. Nah, kita siapkan di sini, kayak gini ya. Ini yang di atas, ini yang di atas. Terus Perlengkapan mandi seperti sabun dan sampo. ini bajunya ditata dulu ya, bajunya ya. Bajunya ditata dulu. Jadi bedak, kemudian baju, kemudian popok. Terus perlengkapan mandi, misalnya sabun mandi. Ini minyak telur, boleh. Sabun mandi. Itu bukan minyak telur itu. Nah, kalau saya kan ada yang pakai ini. Sabun. Sabun batang. Batang. Ada yang batang, ada yang cair. Kalau yang lebih aman itu yang cair. Dan biar itu nggak ribet, yang keramas untuk keramas dan Mandi. Oh ya beda. Iya. Kaliban. terus Tidak perih di mata. Iya pokoknya nggak pergi mana. Pakai Lux. Left boy bisa. Left Level boy ini itu ada left. sisi bayi. dari sisi pagi kalau menyerang seperti ini ya. Selanjutnya ada bedak, Dan nggak perlu sebaiknya kosan. Terus Oh, berarti nggak minyak perlu telur, telur, wasak 2 buah. masak 2 buah. basket. ya, wasaknya ya. Bayi di basket. Kapas sublimat dalam obat tubuh. Oh ya tadi sudah ya, kapas sublimat atau kapas sublimat atau kapas cebok. Kapas cebok itu tidak harus kapas sublimat, tapi kapas ditaruh air hangat Oh, sudah cukup. karena itu Cebok. cebok. Handuk mandi, termometer. Iya. Termometer jika perlu. Kalau misalnya sebelum mandi sudah diukur dulu ya nggak usah diukur. Jadi intinya bayi boleh dimandikan kalau suhu tubuhnya Normal. Kalau nggak apa disipin. Selanjutnya ada ember Diseka. kain kotor. Kayak Vivi bahasa. Disipin. Ada. Gimana disipin? 25. Selanjutnya ada tempat sampah dan air hangat. ya, tempat sampah dan air hangat tadi untuk cebok. Oh, Karena kan saat membersihkan BAB, saat membersihkan keringat, misalnya ada BAB-nya, langsung buang ke tempat sampah. Terus menggunakan air. Ya, lebih enak pakai air. Memberi salam pada ibu. Jelaskan tujuan dan prosedur, jaga privasi dan kenyamanan pasien. Nah, sebelum kita ke ibu dan sebagainya, lingkungan ini harus aman. Karena kan kita bukan di oh iya. Terus kalau misalnya ada AC, Dimatikan. AC-nya sementara dimatikan. Ya, Suhunya. nggak ada aliran yang langsung mengenai bayi. Ya, ini sih Bu, bayi itu mau saya nanti ya. Ya, kita ambil bayinya. Kita
kita taruh di tempat yang rapi. Nah, tapi kalau misalnya memang perlu, ternyata tadi belum diukur suhunya, bisa kita ukur suhunya sekarang. Tapi kalau tadi sudah, nggak perlu lagi. Kemudian bayi tanda bagus, suhunya sudah normal, kita tidak perlu mengukur suhu. Terkadang misalnya suhunya pagi sekarang belum diukur ya, ya. Kemudian nanti membandingkan itu tadi ya, ada dua, sponge bed sama yang mandi belum tadi ya. Yang pertama kita buka dulu, kita buka baju bayi, boleh tergantung kondisi bayinya ya. Boleh langsung bajunya dilepas semua boleh, asal kondisi bayinya bagus. Tapi kadang kan ada yang bayinya mudah mengecil. Nah, mengecil itu berarti dia berisiko kelihatan panas. Dia jangan dilepas dulu semuanya, misalnya bagian kepala. Kita lepas kepalanya dulu. Ya. Ya. Bukan lepas kepala. Lepas kepala. Terus ini kan ada gambar gini ya. Kan ada yang polos, ada yang ada gambarnya. Kalau menurut saya, saran saya, gambar ini jangan yang nempel ke bayi. Iya. Ini kasar. Ya, sablonannya sering kasar. Jadi cari daerah yang lembut untuk bersihkannya. Terus yang kedua tuh ya. Yang pertama adalah mata dulu tadi ya. Kan ada mata menggunakan kasar detektif. Kalau di situ mata itu bisa dan lebar ke dalam. Iya. Dalam betul. Sarung tangan itu opsional ya. Oh, nggak harus pakai. Boleh pakai boleh. Ya. Terus bagian mata dari dalam keluar, dari dalam keluar. Bukan kalau dari panjangnya dari luar ke dalam, itu bukan ya. Tapi dari dalam keluar. Iya, biar kotorannya terbuang. Kemudian kalau sudah kita masuk ke wastafel, kita masuk ke kemudian misalnya bayinya kok mudah kedinginan, pakai baju gini aja dulu nggak apa-apa, nanti balik di atas. Tapi kalau sekiranya benar ya. Terus kita lap bagian mata lagi, wajah dan bagian kepala. Jadi kita basahi dengan air hangat, kita lap lagi matanya, kita bersihkan hidungnya, kita bersihkan mulutnya, terus telinganya, terus bagian wajahnya. Ya, nanti posisinya kayak gini aja sini. Ini ya, cukup di sini nanti saya posisikan ya. Oh iya. Nah, gosok kayak gini loh Bu. Ya. Diangkat. Oke, kita bersihkan mata, hidung, mulut, telinga. Terus bagian wajah semuanya, ya. Bagian wajah semuanya. Terus kalau sudah bagian kepala. Cek kok kering. Ambillah kering. Tapi kondisinya di bawah sini, ya. Kita bersihkan. Terus habis itu kita mau memberi air sekaligus sabun. Jadi nggak usah air sendiri, sabun sendiri enggak. Tapi langsung wastafnya ada sabunnya. Ya. Terus ini baju kotor kita taruh ke ya, ini masih menggunakan wastaf yang tadi. Nah, ini kan masih bersih. Kalau mau pakai sabun, ini kan tadi masih ada basa-basanya, kalau kurang basahin dulu, baru kasih sabun. Ya. Atau mau pakai batang boleh, ini diginikan sama sabun. Ya, ini kan sudah basah terus sama sabun. Ya. Sebaiknya kalau sabun batang jangan ditaruh di sini, ditaruh di luar ember, biar airnya tidak tercampur sabun.
Kan kadang ibu buka. Ya. Nah, itu kasihan nanti bayinya kecampur sama satu. Iya kan? Nah, jadi lebih enak yang ginian, ininya sudah basah, kasih ini terus diremas-remas. Terus, tadi kan bagian kepala, telinga, leher. Kalau ini sekarang leher, dari leher, dada, punggung, semuanya boleh. Ini pakai, ini sudah ada sabunnya, kita bersihkan dulu. Nah, ya kalau bagian tali pusatnya, pinggirnya. Terus, punggung, ya. Tapi di bawah sini, miring. Terus kita tangan, ketiak, ya, tangan, terus kaki. Maaf tadi ada yang kelupaan. Sebelum ini kita bersihkan dulu, cekokin dulu. Dicobokin. Sebelum mata. Iya, sebelum mata. Ya, nggak usah diulangi ya. Iya. Sebelum mata kita bersihkan dulu BAB-nya menggunakan Pas cebok. Cebok. kapas cebok itu belakang, ya, dari depan ke belakang. Kalau ada BAB-nya kita Dua. baik ada BAB-nya maupun enggaknya kita juga tetap buang sampai bersih, Kalau sudah bersih, lalu kita melakukan prosedur apa sih? Bersihkan tadi ya, bersihkan mata tadi ya. Kalau sudah dicebokin, kemudian kita bersihkan mata tadi, kemudian kita bersihkan wajah, bagian hidung, kemudian mulut, telinga, dan kepala. Terus kalau sudah di kepala, baru tadi pakai sabun. Kita lap dari sini ya, badan ini. Terus dari depan dulu boleh, tangan. Terus kita miringkan. Tapi posisinya di bed ya, di bed ya. Ini ya. Oke, kalau sudah, ini kan sudah disabuni. Kalau sudah disabuni, ini yang kena sabun kita taruh di tempat baju kotor aja. Dan diwasap lagi. Terus ganti wastafel yang bersih. Bilas. Kita taruh, kemudian kita bilas, kita lap lagi sampai bersih. Begini ya, lap lagi. Nah, kalau bisa pas bilasan pertama airnya agak banyak. Ya, karena sabunnya tebal banyak, biasanya kan masih tebal ya. Ini, nah, terus diharapkan ini tidak banyak mengandung sabun, karena kadang kan butuh bilas lagi. Iya. Kita nggak mau ngambil dari sini lagi, terus dibilas lagi sampai bersih, sampai tidak ada sabunnya. Nah, pada ibu-ibu yang takut, kalau tali pusatnya belum lepas, maka mandikannya cukup sampai di sini. Terus ditaruh di handuk dan dihandukin. Tapi kalau mau mandi celup juga boleh. Celup. Iya. Ini namanya yang tidak dimasukkan ke ember, namanya kompres. Ya, diskonis aja. Kalau orang Jawa itu kan bilangnya diskonis. Diskoni ya. Sipin ya. Itu ya. Terus dipakai baju boleh. Tapi kalau misalnya biar bayinya disipin, ini ditaruh dulu ya. Tadi sudah dibersihkan pakai wastafel, nggak langsung dihadukin, tapi kita celupkan ke air. Terus juga ya. Ini caranya kita masukkan sini. Nah, terus pegangnya hati-hati. Kalau di belakang ini yang sini di ketiak. Iya. Ini kalau digunakan gampang, tapi dibagi beneran susah. Nah, ini ya. Yang tiga, yang dua, sehingga bayinya tidak tercekik, tapi tercekat.
Terus gini. Ya, bisa sini. Wajahnya, telinganya, mandi ya, biar seger ya. Nah, kena air berapa kali Ditunggu. Terus baliknya juga ya harus hati-hati lah ya, gimana caranya lah ya. Tapi caranya begini nanti tangannya. Kan bukan kayak gini. Kalau gini seperti ya, gini. Ya, kita di sini. Terus kita Dikerucut nggak boleh guys? boleh. Hati-hati. Karena kayak gini licin, tapi biasanya ini kakinya gerak-gerak. Kayak mau renang. Iya. Ya. Apalagi kalau sengaja kasih air yang banyak. Kalau saya dulu anak saya suka airnya yang banyak. Jadinya gini kayak renang gitu ya. Jadi lucu ya. Tambah gede gitu ya kakinya. Gitu ya. Nah, terus kalau sekiranya sudah segar dan bersih, ya kita balik lagi. Terus kita adukin. Nah, ada trik ya. Ada lagi. Di sini senang. Begitu ditaruh di sini, nangis dan kedinginan. Ya, kita langsung tutupi semuanya dan kepala, wajah jangan ditutup. Ya. Terus ini kan bukan IMD, bukan OMD. Jadi semua dikeringin, ujung tangan, ujung kaki, semua dikeringin. Pokoknya semuanya dikeringin, ya. Terus kalau dia kok masih menggigil, oh ya. Kalau dia kok masih menggigil, caranya adalah biar setelah kering kita segera mengeringkan semuanya. Jadi cukup perlu gerak cepat untuk mengeringkan badan bayi, ya. Makanya handuknya sebaiknya besar. Bukan mentang-mentang bayi handuknya kecil enggak, mulai besar, ya. Biar cepat. Terus kalau dia menggigil dan menangis, kita sebelum pakaiin minyak telur, sebelum pakaiin baju, kita pakaiin sarung tangan dan sarung kaki. Biar tidak gerak. Ya, tapi akan lebih tenang. Terus kalau sudah tenang minyak, kalau mau dikasih minyak telur, boleh kasih minyak telur. Belakang telinga misalnya, bagian leher, bagian ketiak, bagian dada, perut, gitu ya. Tapi jangan daerah tali pusat, intinya tali pusat, boleh ya. Terus kita mungkin bagian kaki, gitu ya. Tapi kalau sudah tenang, kaos kakinya boleh dilepas, kasih minyak telur dulu. Pakai ini lagi. Ya. Terus bedak sebaiknya jangan, nggak usah pakai bedak. Kenapa nggak boleh? Karena bedak, kalau misalnya kita mengeringkannya tidak terlalu kering, kemudian dipakai bedak, apalagi kalau bayinya gemuk, bedak itu nanti di sela-sela daging. Nah, kalau di sela-sela daging, nanti bedak itu akan mengering. Kalau bedak mengering, dia itu akan keras seperti pasir. Ya, kalau keras, ini kalau banyak gerak perkeringan dan sebagainya, nanti akan menyebabkan lecet. Iritasi pada kulit justru. Iya, kalau itu di bagian genitalia nggak usah. Perlu dibersihkan kalau dia BAB, BAK bersihkan pakai air saja. Air kemudian dikeringkan pakai impor. Ya, nggak usah pakai bedak. Apalagi perempuan, nggak usah. Nanti kan banyak sela-selanya. Bedaknya masih pelan. Kasihan nanti lecet-lecet. Ya. Terus kalau sudah dikasih, misalnya mau bedak, cukup bedak wajah, tapi bedak wajah bukan yang tabur. Ada pakai ibu? Iya, tabur. Sampai. Sering banget. Belum lagi gini. Cantik. Ya. Pakai bedak yang Krim. Padat. Ya. Ya maaf memang baru ada satu merek yang Iya, pijet. Oh, tahu.
Iya bayi. Oh, itu bayi. Kok gaya? Iya, jadi Makanya gak dikasih apa. ya ininya terserah nanti mereknya apa aja boleh, tapi bedak padat yang bisa dipakai untuk wajah. Tapi badan nggak usah pakai gitu. Badan, genital, walaupun dia habis pipis kan biasanya Liket. saya pernah lihat nggak dicebokin, Tapi lagi langsung bedak. kasih bedak. Bau. Justru harus dicebokin, Dikeringkan, ya sudah. cukup. Gak usah Pakai bedak. oh ya. Kalau mungkin bayinya biar kan sekarang ada lotion bayi, Iya, ada agak merah. pewangi, Iya. ada apa minyak wangi bayi boleh. Asal bayinya nggak pusing ya. Kan kalau wangi kan nggak pusing. Iya. Minyak telur kecampur dan sebagainya kan. Iya. Terserah lah, itu suka-suka ibunya aja. Karena bayi juga akan menyesuaikan. Ya. Dan kalau sudah kasih minyak telur, dan sebagainya sudah. Boleh minyak telurnya tuh kalau misalnya ini masih cukup kering nggak apa-apa. Tapi kalau ini ternyata basah, ini kita pindah, minyak telurnya kita taruh di sini. Ya, kita berikan minyak telur di sini. Kalau di sini tadi masih kering masih boleh. Biar ya. Terus itu enggak wajib harus di mana ya. Terus habis itu prosedurnya kan melakukan perawatan tali pusat. Ya tadi ya perawatan tali pusat seperti yang tadi sudah kita pelajari bagian infeksi maupun non-infeksi. Terus sekarang kita pakaikan baju. Terus kalau pakaikan telon dulu sebelum perawatan tali pusat, itu yang penting kalau setelah memakaikan telon cuci tangan dulu ya, karena prosedurnya kan cuci tangan. Tapi kalau misalnya ibunya sebelum memakaikan minyak telon, tapi melakukan perawatan tali pusat kan ibunya sama aja tadi sudah mengenai sebelumnya langsung melakukan perawatan tali pusat dulu, boleh, lalu memberikan Ya. itu lebih efektif Oh, iya. cuci tangan. Terus kalau sudah kita pakaikan Baju. Oh iya nggak jadi. ini ada yang sudah menikah? Ada yang mau segera menikah? Bisa. Sempat tersesi. Ada yang sudah bilang? Sudah melamar. Oh, hampir. Oh. Hampir. Oh, aku ngerti. Apa lagi? Kenapa? Usianya berapa rata-rata? 20. Ya, tapi Gua. untuk yang perempuan sebaiknya menikah di atas 2 pernikahan. Oh iya. Nggak usah tegaskan, nggak usah ngomong. Tapi kalau dia sudah punya anak, kitanya belum menikah tambah benar. Astagfirullah. Ini masih praktikum ya, Intermezzo. ini bayinya sudah rapi, sudah bersih, kita serahkan ke ibunya. Kalau bayi setelah dimandikan, biasanya bayinya itu haus. Makanya kita minta ibunya untuk Menyusui. Susunya Bu ya. Kalau misalnya ada
Enggak, habis sudah. Apa yang apa nih? Kalian ada nutrisi ya? Kalau sudah selesai, kita cuci tangan. Enggak. Kalau pakai hand spoon, tadi kan kita pakai hand spoon boleh tidak ya? Kalau pakai hand spoon kita lepaskan, kemudian cuci tangan, kita keringkan, kemudian kita tutup. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Jelas, Nurse. Sudah jelas? Ya. Tapi kalau mungkin tadi waktu saya praktek ada minum-minumnya, nanti dicocokkan dengan SOP. di SOP-nya ya. Urutannya sesuaikan dengan Oke, next. ya, intinya yang penting besok waktu ujian prosedurnya betul ya. Iya. Insya Allah semoga bisa semua. Amin. Baik, untuk selanjutnya teman-teman semua ada semua bisa belajar mandiri. Silakan belajar. Waktunya sampai sore ya, boleh ya? Iya. Bebas ya, bebas terserah mau sampai jam berapa. Tergantung ini kamu balik jam berapa? Ya silakan, boleh. Silakan pakai aja. Kalau misalnya misalnya di belakang, Aku takut ini. oke baik, terima kasih sekali atas perhatiannya. Aku ngambil ini sampai Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terus balik sini, Bapak Ibu. Ya. Juga lagi di SPP-nya ya. Semoga nanti ujiannya bisa lancar. Terima kasih, saya Ani. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.